Macam mana saya boleh diselamatkan? Mari kita tengok Alkitab untuk memahami hubungan antara hukum dan kasih karunia, serta macam mana kita benar-benar boleh diselamatkan. Alkitab memberikan jawaban yang jelas tentang keselamatan. Dalam Efesus 2 ayat 8 hingga 9, kita membaca, "Karena kasih karunia, kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Keselamatan adalah anugerah daripada Tuhan, bukan sesuatu yang kita boleh dapat melalui usaha atau perbuatan baik kita. Kita diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini bermaksud bahwa tiada jumlah ketaatan pada hukum atau amalan baik yang dapat membawa kita ke surga. Hanya melalui iman kepada pengorbanan Yesus di kayu salib, kita diampuni dan diperdamaikan dengan Tuhan. Tapi, adakah ini bermakna kita tidak perlu melakukan apa-apa? Walaupun keselamatan adalah pemberian percuma, kita tetap mempunyai peranan, yaitu iman. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Peranan kita adalah mempercayai Yesus dan menerima pemberian keselamatannya. Tapi kepercayaan ini bukan sekadar pengetahuan di sini. Ia adalah iman yang mengubah hati dan hidup kita. Bila kita terima Yesus, kita dilahirkan balik dan keinginan kita mula berubah. Macam mana pula dengan mematuhi hukum Tuhan? Adakah itu menyelamatkan kita? Alkitab memberitahu kita bahwa hukum mempunyai peranan penting, tetapi bukan dengan cara untuk diselamatkan. Roma 3 ayat 20 bercakap, "Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapannya oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa." Hukum menunjukkan apa itu dosa, tetapi tidak boleh menyelamatkan kita. Hukum ini macam cermin, dia menunjukkan kesalahan kita, tetapi kita tidak dapat membersihkan diri kita. Hukum menunjukkan keperluan kita akan juru selamat, dan disitulah kasih karunia berfungsi. Mari kita tengok cerita ini perempuan yang tertangkap berbuat zina dalam Yohanes 8. Hukum menghukum dia dengan kematian, tetapi bila dia dibawa kepada Yesus, dia memberikan kasih karunia. Yesus tidak mengabaikan hukum. Sebaliknya, dia cakap, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Di Yohanes 8 ayat 7. Satu persatu penuduh itu perempuan jalan. Dan Yesus cakap kepada ini perempuan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yohanes 8 ayat 11. Di sini kita dapat nampak kasih karunia dan hukum berfungsi. Yesus mengampuni dia dan itulah kasih karunia. Tetapi Yesus juga cakap untuk tidak berbuat dosa lagi, menegaskan hukum. Yesus tidak mengabaikan hukum, tetapi memberikan kasih karunia untuk kehidupan baru yang bebas dari dosa. Ini adalah hubungan antara hukum dan kasih karunia. Kasih karunia menyelamatkan kita. Ia adalah anugerah Tuhan yang tidak kita layak dapatkan, yang mengampuni dosa-dosa kita dan memberi kita kekuatan untuk hidup dalam ketaatan. Hukum tetap menjadi standar kebenaran Tuhan, menunjukkan macam mana kita hidup menurut kehendak Dia. Tetapi kasih karunia yang memberi kita kekuatan untuk mematuhi hukum. Roma 6 ayat 14 menerangkan, "Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia." Berada di bawah kasih karunia tidak bermakna kita mengabaikan hukum Tuhan.
Sebaliknya, maksudnya kita tidak lagi dihukum oleh hukum karena Yesus telah membayar harga dosa kita. Sekarang, melalui kasih karunia-Nya, kita mempunyai kekuatan untuk hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Adakah ini bermaksud kita boleh terus berdosa karena kita berada di bawah kasih karunia? Roma 6 ayat 15 menjawab, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Kasih karunia tidak memberikan izin untuk berdosa. Kasih karunia memberi kita kekuatan untuk mengatasi dosa. Bila kita menerima Yesus, kita bukan saja diselamatkan dari hukuman dosa, tapi juga diberikan kasih karunia untuk hidup dalam ketaatan. Di Filipi 2 ayat 13 cakap, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan yang bekerja di dalam kita melalui kasih karunia-Nya yang memungkinkan kita untuk melakukan kehendak-Nya dan mematuhi perintah-Nya. Pertumbuhan dalam kasih karunia dan pengudusan. Apabila kita diselamatkan melalui kasih karunia, kita juga memulakan perjalanan pertumbuhan dan transformasi yang dikenali sebagai pengudusan. Ini tidak bermakna kita tidak pernah gagal atau tersandung, tetapi ketika kita terus menyerahkan diri kita kepada Yesus, kita akan semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Dia. Keselamatan bukan saja pengalaman satu kali, ia adalah permulaan dari kehidupan yang terus berkembang dalam kasih karunia. 2 Petrus 3 ayat 18 mendorong kita. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Seperti benih yang tumbuh menjadi tanaman, iman kita berkembang ketika kita berjalan bersama Yesus. Setiap hari, melalui penyerahan diri yang tulus, kita semakin menjadi serupa dengannya, mencerminkan karakter kasih, belas kasihan, dan kekudusannya. Ini adalah proses transformasi menjadi gambar Dia ketika kita memandang Dia. 2 Korintus 3 ayat 18 menggambarkan ini transformasi. Tetapi kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar oleh Tuhan yang adalah Roh. Walaupun kita mungkin tersandung sepanjang jalan, Tuhan sentiasa kasih selesai pekerjaan yang Dia sudah mula di dalam kita. Filipi 1 ayat 6 memberikan jaminan ini. Aku yakin akan hal ini bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Keselamatan kita membawa kita kepada perjalanan pertumbuhan yang berterusan, di mana melalui kasih karunia kita semakin serupa dengan Yesus, langkah demi langkah. Ini tidak bermakna kita memperoleh keselamatan melalui perbuatan. Sebaliknya, kasih karunia Tuhan yang mengubah kita dan memberi kita kekuatan untuk bertumbuh dalam kekudusan. Jadi, macam mana kita boleh diselamatkan? Alkitab jelas, kita diselamatkan melalui kasih karunia, melalui iman kepada Yesus Kristus. Hukum tidak boleh menyelamatkan kita, tetapi hukum menunjukkan kita keperluan akan kasih karunia. Kasih karunia tidak menghapuskan hukum. Sebaliknya, kasih karunia memberi kita kekuatan untuk hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Seperti wanita yang tertangkap dalam perzinahan, Yesus menawarkan kasih karunia Dia hari ini, mengundang kamu untuk pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ingatlah, keselamatan juga merupakan perjalanan, proses pertumbuhan dalam iman dan karakter.
Bila kita berjalan sama Yesus, kita diubah menjadi gambarnya. Ya, kita mungkin tersandung, tetapi Tuhan sabar. Dan melalui kasih karunia-Nya, kita semakin kuat dalam iman dan ketaatan. Dengan bantuan Tuhan, kita bukan sahaja diampuni, tetapi Dia juga memberi kita kekuatan untuk mengatasi dosa dan hidup menurut kehendak-Nya. Dia telah berjanji untuk kasih selesai pekerjaan yang telah Dia mulai dalam diri kita. Yudas 1 ayat 24 bagi kita janji yang indah, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung dan menempatkan kamu tanpa cela di hadapan kemuliaan-Nya dengan sukacita yang besar. Maukah kamu terima ini pemberian kasih karunia Tuhan hari ini? Percayalah pada janji Dia bahwa Dia tidak hanya akan kasih selamat kamu, tetapi juga memelihara kamu dan mengubah kamu bila kamu bertumbuh di dalam Dia. Melalui kasih karunia Tuhan, kamu boleh diselamatkan dan hidup dalam hidup yang mencerminkan kasih Tuhan. Percayalah kepada Dia, dan Dia akan menyelesaikan pekerjaan yang Dia sudah mulai dalam hati kamu. Jika kamu mau mengetahui lebih lanjut pasal Tuhan yang penuh kasih ini, atau memerlukan doa atau seseorang untuk bercakap, sila hubungi kami melalui WhatsApp atau email yang ada dan di sini bawah. Tuhan memberkati.